Kobaran api masih membakar sumur minyak ilegal di Desa Gandung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Usut punya usut, awalnya warga berusaha mengebor sumur air karena kesulitan air bersih terutama saat musim kemarau. Namun dalam proses pengeboran, seorang warga justru menemukan minyak. Dalam waktu singkat pun Desa Gandung memiliki lebih dari 60 sumur minyak yang dikelola warga. Pengajuan kemarin dari SDM Pertanian Kabupaten itu ini sekitar 245, tapi yang sumur yang sudah ada di sekitar 60-an, 60 lebih. Kalau untuk eksplorasinya sejak kapan, Pak? Eksplorasinya sudah hampir 1 tahun. Bupati Blora memerintahkan pengeboran sumur minyak dihentikan sebelum ada izin dari Kementerian SDM. Apalagi pengeboran dilakukan di tengah permukiman warga. Jadi kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan SKK. Nah, ini karena ini sumur masyarakat yang ada di sini, nanti kita minta untuk dihentikan dulu agar ini tidak dioperasikan. Pemprov Jawa Tengah menyebut sebelum kejadian ini sebenarnya sudah mulai dibentuk tim untuk memverifikasi keberadaan sumur-sumur minyak tradisional berisiko tinggi. Namun faktanya sejumlah sumur minyak itu belum pernah mendapatkan asesmen terkait aspek keselamatan. Sudah menyiapkan tim verifikasi masalah sumur-sumur tradisional ini karena risikonya cukup besar. Karena kalau yang jadi masalah begitu ilegal itu nggak ada yang asesmen masalah sisi keselamatan ya, yang menjadi PR berat. Ya ini kita segera mudah-mudahan nanti dengan bentuk tim kita akan bergerak di lapangan karena tim kita adalah lintas sektoral. Metro TV. Pemirsa, tidak ada air, minyak pun jadi. Pencarian air di wilayah krisis air di Blora disebut sebagai awal mula penemuan minyak di wilayah itu. Namun pengeboran minyak secara ilegal justru berujung malapetaka. Sumur minyak ilegal di Dusun Gendono, Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah terbakar pada 17 Agustus 2025. Kebakaran ini menggemparkan warga sebab lokasi sumur minyak tidak jauh dari permukiman warga. Kita lihat peta dusun dari Gendono, kita lihat bersama bagaimana kemudian peta dusun Gendono ini ada sejumlah rumah warga dan kemudian di antara rumah warga ini terdapat sumur minyak ilegal. Akibat kejadian ini tercatat 3 orang meninggal dunia dan 2 orang terluka. Salah satu korban luka adalah bayi berusia 1 tahun 9 bulan. Atas kejadian ini, Bupati Blora pun mengimbau warga agar mengajukan izin pengeboran sumur minyak. Saat ini aktivitas pengeboran sumur minyak telah dihentikan. Sebenarnya pemerintah telah menargetkan produksi minyak dari sumur masyarakat dapat dimulai pada 1 Agustus 2025 dan kemudian hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri SDM nomor 14 tahun 2025. Ini artinya pemerintah resmi melegalkan aktivitas eksploitasi sumur minyak oleh masyarakat. Aturan ini salah satunya mengatur soal kerjasama kontraktor kerjasama atau KKS dengan masyarakat selaku pengelola sumur minyak. Sebelumnya warga di Desa Gandu disebut hanya mencari air di tengah krisis air bersih yang terjadi di wilayah itu. Namun warga justru menemukan minyak hingga pengeboran minyak berkembang pesat di Desa Gandu hingga memiliki sekitar 60 sumur minyak. Dan pemirsa, kami akan membahasnya lebih lanjut bersama Bupati Blora Arif Rohman dan pakar ekonomi energi Fahmi Radi. Dan saya akan menyapa Pak Fahmi terlebih dahulu. Selamat malam Pak Fahmi. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, Pak Fahmi, menurut Anda kenapa kemudian bisa sampai muncul pengeboran sumur minyak yang berada di permukiman warga seperti ini? Jadi ini kan kejadian berulang gitu ya, tidak kali ini saja, sudah berulang kali dan merenggut korban nyawa juga. Nah, saya mencermati kecenderungan yang terjadi dalam sumur ilegal rakyat. Saya sebut rakyat karena ada sumur ilegal pengusaha juga gitu ya. Nah, yang pertama biasanya itu berlokasi di sekitar sumur-sumur yang legal gitu ya. Nah, masyarakat atau rakyat setempat itu tidak dilibatkan sama sekali, tidak memperoleh manfaat, hanya memperoleh pencemaran tadi. Nah, begitu ada potensi di situ ada sumber minyak, maka kemudian rakyat mengusahakannya.
Kalau kemudian dia butuh modal, biasanya ada cupong juga gitu ya. Nah, sayangnya itu ya, ini apakah itu Kementerian SDM atau juga Bupati, ini ada suatu semacam pembiaran gitu ya. Setelah terjadi kebakaran baru dibentuk tim verifikasi dan lain sebagainya. Mestinya ada suatu antisipasi gitu ya, begitu rakyat mengusahakan sumur ilegal tadi, maka harus segera turun tangan tadi untuk dikoordinasikan, untuk dibina, apakah nanti dalam suatu koperasi atau usaha kecil. Kemudian dari segi keselamatan yang paling penting mereka Oke. diberikan pembinaan sehingga tidak terjadi kebakaran. Nah, yang terjadi saat ini setelah terjadi kebakaran, apa tuh kementerian bupati itu menyalahkan ini sumur ilegal rakyat. Nah, nggak bisa seperti itu. Saya kira siapa yang bersalah gitu ya. Yang pertama menurut saya ya Menteri SDM dan yang kedua Bupati itu Mbak Fitri. Oke, baik Pak Fahmi, apabila kita melihat kasus kebakaran sumur minyak ilegal ini kan awalnya warga mengaku berusaha mengebor sumur air karena kesulitan air bersih terutama saat musim kemarau. Namun kemudian dalam proses pengeboran warga justru menemukan minyak dengan melihat kedalaman sumurnya. Menurut Anda apakah kemudian mungkin ini terjadi artinya adalah dari warga sendiri atau bagaimana? Ya, saya kira awalnya bisa seperti itu, gitu ya. Tapi kemudian seperti di daerah yang lain, di situ ada potensi, gitu ya, adanya minyak yang itu barangkali bisa kemudian nanti dijual, bisa memperbaiki pendapatan masyarakat setempat. Maka kemudian mereka berduyun-duyun, gitu ya. Nah, mestinya pada saat dimulai pengeboran sumur tadi oleh rakyat tadi itu harus segera dihentikan apakah oleh aparat bupati atau Kementerian SDM gitu ya, karena jelas sumur rakyat tadi itu tidak menggunakan standar-standar safety yang bisa dipertanggungjawabkan dan mereka nggak punya skill untuk melakukan pengeboran, sehingga kalau terjadi kebakaran atau peledakan itu pasti akan terjadi. Hanya nunggu waktu saja gitu ya. Oke. Nah, maksud saya begitu ada kegiatan untuk penggeboran tadi, maka pada saat itulah apakah dari aparat bupati atau aparat SDM mengkoordinasikannya, kemudian membinanya, memberikan skill sehingga pengeboran tadi itu dapat berjalan sesuai dengan standar-standar keselamatan yang itu digunakan oleh apakah BUMN atau investor usaha gitu ya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja kemudian jadi kebakaran, ya menurut saya yang bertanggung jawab mestinya ya Kementerian SDM yang dia sebagai regulator sekaligus sebagai pengawasan dari regulasi tadi itu ya. Kemudian di daerah saya kira ya bupati dia harus mengkoordinasikannya tadi. Tidak bisa hanya menghimbau gitu ya. Itu dihentikan dulu, kemudian dibina tadi supaya Baik, rakyat Pak Fahmi. sekitar tadi itu ya merasa ikut memperoleh manfaat itu Mbak Fitri. Oke, Pak Fahmi, ini pemadaman masih ataupun api masih belum berhasil dipadamkan hingga hari ini. Menurut Anda, apa kemudian kesulitan yang terjadi dalam pemadaman sumur minyak yang tidak sesuai standar dibangunnya dan apa sebetulnya strategi yang harus dilakukan? Ya, saya kira kalau benar bahwa hari Minggu itu sudah menghasilkan minyak itu ya, artinya pada galian sumur tadi itu sudah mengeluarkan minyak. Kalau kemudian terjadi kebakaran, ya ini sangat sulit untuk memadamkannya itu ya. Tidak cukup hanya dengan pemadam kebakaran biasa itu ya. Barangkali bisa digunakan pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pertamina itu ya, digunakan untuk memadamkan tadi. Sebab kalau itu dibiarkan, komponen minyak yang ada di galian tadi itu tetap akan menyala dan sulit untuk bisa dipadamkan itu ya. Jadi saya kira saat ini bagaimana mungkin bupati itu ya, itu harus fokus agar api tadi dapat dipadamkan dulu. Nah, kemudian selanjutnya baru tadi perlu ada suatu pembinaan bagi masyarakat setempat itu ya, dalam menggali minyak tadi supaya itu tidak terjadi lagi itu Mbak Fitri. Oke.
Baik, Pak Fahmi, kehadiran sumur minyak rakyat, apa kemudian kaitan ataupun konsekuensinya dari terbitnya Permen SDM nomor 14 tahun 2025? Ya, dari permen yang baru tadi, itu kan pertama diperlukan adanya izin, perlu ada verifikasi, perlu ada standar keselamatan gitu ya. Yang itu kalau sudah fit tadi, semua memenuhi sesuai dengan Permen 25 2025 tadi, maka baru kemudian diizinkan tadi. Nah, siapa yang harus mengizinkan tadi? Ya, secara struktural memang Kementerian SDM itu ya, tapi kemudian ini bisa juga diserahkan pada bupati, dalam hal ini adalah dinas SDM tadi gitu ya. Artinya bupati dan dinas SDM tadi memastikan bahwa masyarakat yang akan melakukan pengeboran sumur tadi itu memang sudah sesuai dengan peraturan permen tadi. Kalau misalnya belum terpenuhi, ya bupati punya otoritas untuk melarang tadi, untuk menutup sampai itu ya, sampai aturan-aturan yang sesuai dengan standar keselamatan tadi itu dapat dipenuhi, baru kemudian diizinkan. Itu barangkali dapat minimizing gitu ya terjadinya kebakaran atau peledakan. Sebab kalau Oke, seperti baik, Pak sekarang Fahmi. dibiarkan saja setelah meledak baru disalahkan, ya ini nggak fair juga gitu ya. Maka kalau ditanya siapa yang salah, pertama menurut saya Menteri SDM dan yang kedua adalah Bupati. Oke, mengenai bagaimana sikap dari pemerintah kabupaten telah bergabung bersama kami Bupati Blora, Bapak Arief Rahman. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Arief, mengenai kehadiran sumur minyak yang mengalami kebakaran, ini apakah dari Pemkab sudah mengetahui adanya sumur minyak ini atau ini adalah sumur eksistensi yang sudah lama? Ya, jadi yang pertama tentunya kami mohon doanya ya, dari kejadian ini warga kami yang meninggal 3 orang sudah dimakamkan dan yang masih dirawat 3 orang. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwasanya memang kejadian ini ketika ada Permen 14, ini kami tahapannya sekarang ini sedang inventarisir ya terhadap sumur-sumur masyarakat yang ada di wilayah kami. Dari sementara usulan yang masuk, yang dilewatkan dari pihak desa dan sebagainya, ada sekitar 4.000. Tapi ini baru inventarisir sifatnya. Nah, di tengah-tengah proses inventarisir ini, ternyata ada oknum yang istilahnya melakukan eksplorasi ini. Jadi ini tentunya sangat kami sayangkan terjadi dan kami sudah meminta kepada aparat kepolisian untuk menutup. Karena di lokasi desa ini ada sekitar 60 sumur yang rata-rata ini terus terang ini sumur baru. Kita sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pihak desa untuk melarang itu. Tapi memang ini oknum ini bandel sehingga kami minta ada penegakan ya. Sebenarnya kita sudah himbau agar sebelum proses legal ini dikeluarkan, tidak boleh ada produksi terhadap sumur-sumur masyarakat yang ada selama ini. Jadi memang tahapannya sesuai Permen ya. Pak Arief, artinya dari Pemkab sudah ada data ataupun mapping mengenai keberadaan sumur-sumur minyak warga. Nah, apakah kemudian dalam proses itu tidak kemudian dilakukan upaya mitigasi, pengawasan untuk memastikan sumur-sumur minyak yang belum memiliki izin tidak boleh melakukan eksplorasi? Sudah, kami sebenarnya sudah mengumpulkan camat, kepala desa, dengan aparat yang ada di wilayah masing-masing untuk bagaimana ketika Permen 14 ini terbit, bahwa sumur-sumur ini bisa diizinkan. Nah, tapi ketika proses inventarisir ini masih berlangsung, kan ini tahapannya dari kita nanti lewat Pak Gubernur, sumur-sumur yang ada di masyarakat ini nanti bisa lewat koperasi dalam satu daerah itu bisa satu koperasi, satu BUMD sama satu UMKM. Yang mana nanti tetap izinnya ke Kementerian SDM, dari Kementerian SDM dengan SKK Migas, mungkin dengan K3S entah Pertamina untuk melakukan verifikasi mana yang boleh, mana yang tidak. Karena ketentuan sumur yang diizinkan ini yang sumur yang sudah beroperasi, tidak sumur baru. Nah, ketika ada sumur baru seperti yang terjadi ini, tentunya kami minta nanti
ada gakum dari Kementerian SDM maupun aparat kepolisian untuk melakukan penindakan. Oke. Jadi kami minta ini oknum yang istilahnya tidak mengindahkan ini sudah kita peringatkan lewat kepala desa, tetap menjalankan kegiatannya ini nanti untuk dilakukan penegakan. Oke, Pak Arief, ada suplai, ada demand, sebetulnya siapa sebetulnya penadah minyak warga ini? Nah, nanti ini masih dalam penyelidikan ya. Tentunya kita berharap nanti pihak kepolisian bisa menemukan siapa yang berada di balik ini. Oke, baik. Memang kalau sebenarnya Permen 14 ini kalau memang niatannya baik ya, bagaimana menertibkan sumur-sumur masyarakat yang sudah beroperasi ini bisa dilegalkan. Kalau selama ini kan mungkin hasilnya ke pasar gelap, nanti bisa ke Pertamina, sehingga lifting kita bisa naik dan juga masyarakat secara ekonomi yang bisa ikut bekerja dengan tentunya ketentuan safety, keamanan, lingkungan ini tetap harus dijaga. Itu harapannya, tapi ternyata di dalam tahapan ini ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini yang tidak baik ini. Gitu. Oke, baik. Pak Fahmi, tanggapannya? Ya, saya kira kita nggak bisa atau Bupati nggak bisa menyalahkan itu saja pada oknum atau juga apalagi rakyat gitu ya. Karena faktanya bahwa pengeboran minyak itu sudah berlangsung dalam beberapa hari dan sudah menghasilkan, dan bahkan gitu ya, karena sudah diketahui masyarakat banyak, masyarakat di luar Blora itu pada berdatangan juga untuk memperoleh rezeki dari sumur tadi gitu ya. Nah, mestinya kalau itu tidak sesuai dengan Permen nomor 24 2005, maka Bupati harus tegas itu ya. Nomor 14 ya, 25. Mestinya harus tegas. Bupati punya otoritas untuk itu dan bisa mengajak apakah aparat atau di Kementerian SDM ada gakum tadi gitu ya yang baru dibentuk. Maka di sini harus tegas. Kenapa harus tegas? Karena resikonya itu terlalu tinggi gitu ya. Resiko kebakaran, resiko meledak yang akan merenggut rakyat, nyawa rakyat sia-sia. Ini saya sedih, betul-betul sedih gitu ya. Jangan sampai itu terulang lagi gitu ya. Jadi begitu fakta tadi sudah ada pengeboran dan tidak sesuai, maka mestinya dengan aparat gitu ya, Bupati dengan aparat yang ada atau gakum Kementerian SDM, tutup dulu, tidak boleh dilakukan eksplorasi. Nah, kemudian baru dibina supaya rakyat setempat itu ikut merasakan manfaat adanya minyak di daerahnya tadi. Tadi saya katakan juga ya, tambang ilegal itu tidak hanya milik rakyat, milik pengusaha juga banyak di berbagai tempat gitu ya. Nah, kalau itu dan dia jarang terbakar karena memang dia menggunakan standar keselamatan gitu. Tapi namanya tetap ilegal juga. Jadi menurut saya kalau itu tambang ilegalnya pengusaha harus dibinasakan gitu ya. Tetapi kalau tambang ilegalnya rakyat harus dibina untuk kemudian menghasilkan manfaat bagi rakyat dan menaikkan lifting tadi saya kira akan bagus sekali. Tetapi harus tegas gitu ya. Gunakan aturan yang ada tadi Mbak Vivi. Baik, Pak Fahmi dan juga Pak Arief, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.